warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frisya Aulia Ramadanti dan rekan saya. Perkenalkan, saya Muhammad Rehan Nur Fawas. Dan kali ini kita bakalan ngobrolin tentang bagaimana menjadi seorang public speaker. Nah, kita nggak cuma berdua loh kali ini. Kita ada narasumber yang menjawab semua pertanyaan kita tentang apa itu public speaker. Sebelum masuk ke pertanyaan kakaknya, mungkin kakaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan sebelum itu mungkin kakak bisa menjawab sedikit pertanyaan dari saya. Kenapa kakak bisa dibilang public speaker? Oke, untuk itu perkenalkan dulu, nama saya Desi Mulyana. Ini prodinya juga mau diperkenalkan nggak? Boleh, silakan. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 23, Fakultas Agama Islam, tepatnya di Universitas Ahmad Dahlan. Nah, kenapa tadi dipertanyakan kenapa saya disebut dengan Public speaker? Yang pertama mungkin dilihat dari skill saya, yaitu saya sering MC. Jadi saya MC itu alhamdulillah kebetulan sudah lama dari SMP. Sekarang pun di kampus ini saya juga kadang digunain gitu untuk event-event dan terus saya MC gitu. Jadi mungkin anggota kalian ada yang memanggil saya untuk menjadi narasumber di sini. Kakak sebagai MC nih. Nah, bagaimana cara kakak untuk menganalisa audiens kakak? Oke, bagaimana kita sebagai MC itu menganalisa audiens? Jadi yang pertama, kita harus tahu siapa audiens kita. Kenapa kita harus mengetahui siapa audiens kita? Agar kita tuh bisa mengatur bahasa kita. Jadi nggak mungkin kan, misal nih kita lagi MC di acara ulang tahun, audiensnya anak-anak gitu, anak TK. Ya nggak mungkin kita memakai bahasa yang dewasa. Iya. Jadi kita harus bisa mengimbangi lah antara audiensnya tuh siapa gitu. Kakak kan pasti udah sering nih berbicara di depan banyak orang, apalagi profesi kakak yang tengah menjadi MC. Nah, bagaimana sih cara kakak untuk menentukan topik atau tema untuk menjadi bahan materi pada saat perform? Oke, untuk menentukan tema itu biasanya tuh kalau misalnya aku MC nih, biasanya tema tuh sudah ditentukan sama panitia. Tipsnya ya kita harus tahu acaranya apa, terus tujuannya itu untuk apa, harapannya untuk apa. Jadi kita bisa menentukan tema gitu. Di setiap kakak jadi MC kan pasti ada tekniknya kan. Nah, apa teknik dan metode kakak yang kakak gunakan untuk membuat para audiens merasa nyaman dan tidak merasa bosan dengan apa yang kakak sampaikan gitu? Yang pertama tekniknya adalah kontak mata. Kita tuh harus respect sama audiens kita. Apalagi kalau MC-nya itu MC yang non formal gitu. Jadi kan interaksinya kepada audiens tuh sangat banyak ya. Kita harus bisa menghidupkan audiens, improvisasi kepada audiens itu sungguh sangat penting. Tapi kalau misalnya nih yang MC formal, kita hanya bisa menggunakan kontak mata saja gitu. Terus metode atau ya yang sebelum aku lakuin MC itu biasanya yang pertama olahraga mulut dulu. Biar apa? Biar kita tuh nggak kaku gitu ngomongnya. Terus yang kedua biasanya itu aku menghadap ke audiens itu kanan, kiri, depan. Gitu. Iya. Jadi kita pandang dulu audiensnya gitu. Biar apa? Biar kita tuh meningkatkan kepercayaan diri gitu. Nah, kan ketika kakak sedang menjelaskan sesuatu kepada audiens kakak gitu, pernah nggak sih kakak kayak tiba-tiba lupa apa yang harus disampaikan gitu? Sering sekali tuh. Belibet, lupa itu sering. Jadi biasanya yang aku lakukan ketika aku MC atau aku ngomong di depan orang terus aku lupa, biasanya aku lempar ke audiens. Jangan kita malah diem, kita cari bahasa yang lain gitu lah. Kalau misalnya tips aku gitu sih, aku lempar ke audiens, biar audiens yang jawab gitu. Oke, menurut pandangan kakak sebagai seorang public speaker, apa hal yang paling penting menjadi public speaker? Yang paling penting adalah percaya diri. Jadi kalau misalnya menurut aku menguasai materi itu adalah nomor 2. Yang pertama adalah percaya diri. Gitu. Apakah kakak punya platform media kayak sosial gitu, kayak YouTube, TikTok, atau Twitter mungkin untuk menampakkan diri kakak sebagai public speaker, atau mungkin kakaknya menjadi motivator? Oke, kalau untuk platform yang biasa sering aku gunain itu adalah Instagram. Aku lebih suka membranding diri itu melewati platform Instagram gitu. Jadi ada sebenarnya TikTok, tapi kayak TikTok itu cuman buat fun aja. Iya. Oke kak, pertanyaan terakhir. Apa pesan-pesan kakak buat orang-orang yang baru mau mulai jadi public speaker atau MC seperti kakak? Oke, untuk pesannya itu berani mencoba sih. Kenapa?
Karena public speaking itu bukan tentang siapa orang itu pintar atau siapa orang itu yang public speakingnya sempurna, tapi dia yang berani mencoba, ya enggak? Iya. Karena belajar ngomong itu adalah suatu proses memulai suatu keberhasilan. Dan mungkin kita semua itu jangan takut untuk mencoba. Ingat, karena suara kalian itu punya kekuatan untuk mengubah dan menginspirasi dunia. Seperti itu. Nah teman-teman, itu semua yang telah disampaikan oleh Kak Desi. Apabila ada salah kata dan perlakuan, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Rehan Nur Fawas dan rekan saya Frisya Aulia Ramadanti. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.